Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa channel Abi Lukman 165. Pagi hari ini seperti biasa, pulang sholat subuh berjamaah di musola terdekat. Sholat adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga pagi hari ini kita semua diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang paripurna, sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Pemirsa, pagi hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang sangat horor. Rajanya horor, biangnya horor. Kenapa demikian? Karena kalau kita cerita horor, mendengar kata horor, kadang kita mengalami atau tidak sesuatu yang gak pasti itu. Dan kadang-kadang kita dibodohi oleh film-film, sinetron-sinetron, sehingga kita, anak-anak kita ditakut-takuti dengan cerita horor. Tapi pagi hari ini saya akan cerita horor, rajanya horor, aslinya horor. Karena kita semua pasti mengalami masa itu, mengalami waktu itu. Semua. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap manusia, setiap nafs, setiap jiwa, setiap yang hidup akan mengalami suatu masa, yaitu di mana ruh akan berpisah dengan jasad, yaitu kematian. Maut, kematian. Mati bukanlah akhir dari kehidupan. Mati bukan juga tidur yang panjang sebagaimana penyair yang mengatakan. Tapi mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, di mana kita manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan soleh, mendapat rahmat Allah, dan salah akan mendapat laknat Allah. Maka ketika malaikat sakaratul maut Israil alaihissalam, serem ya. Maka malaikat maut Israil alaihissalam telah menjemput ruh-ruh manusia yang telah ditentukan waktu, hari, jam, dan tempat untuk kematian karena sudah habis kontrak di dunia. Maka ketika orang meninggal hanya dua saja. Ketika orang meninggal ini hanya dua saja yang dibawa. Pertama, orang soleh mendapat rahmat Allah. Kedua, orang salah mendapat laknat Allah. Maka ketika kerana jenazah diusung oleh pengantar jenazah, ini ada dua saja orang yang meninggal sana. Pertama, orang salah. Ketika diusung oleh kerana jenazah, dia akan berkata, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Dan seluruh makhluk mendengar ucapan daripada mayat tersebut, kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk mendengar ucapan mayat tersebut kecuali jin dan manusia. Maka ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, liang lahat akan mempersilahkan dia. Liang lahat ini yang digali 1 kali 2 meter akan menyempit, terus menyempit, sehingga menghimpit tubuhnya, sehingga tulang rusuknya berserakah, pecah tulang rusuknya. Maka dia akan berkata, si tanah tersebut, si kubur tersebut, wahai fulan, sesungguhnya makhluk yang paling kubenci yang berjalan di atas punggungku adalah engkau.
kebaikan telah disampaikan, hak yang telah disampaikan, tapi kau terlalu banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana pelayananku terhadap engkau, kata tanah. Maka seperti tadi, kubur yang digali 1 kali 2 meter itu akan terus menyempit sehingga mematahkan tulang rusuknya. Dan akan datang kepada mayat tersebut seorang perempuan yang buruk rupa, bau, ditanya oleh orang tersebut, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Maka orang tersebut makhluk tersebut akan berkata, "Sesungguhnya aku adalah amalan salahmu ketika di dunia. Aku diperintahkan Allah untuk menemani engkau sampai hari kiamat." Coba pemirsa bayangkan, bisa dibayangkan di dalam kubur sendiri ada mak lampir. Bisa dibayangkan, di tempat permohonan di sana. Horornya horor, nggak bisa lari. Maka makhluk tersebut akan menemui engkau sampai hari kiamat, waktu yang menentukan, dan akan dibuka sebagian celah daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang salah mendapat laknat Allah. Kedua, orang soleh mendapat rahmat Allah. Ketika diusung dalam kerana jenazah, dia pun akan berkata, "Asre, asre, asre, cepat, cepat, cepat." Dia sudah rindu. Maka ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, liang lahat akan berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya makhluk yang paling kucintai yang berjalan di atas punggungku adalah engkau. Karena kau selalu taat, tunduk pada seluruh perintah Allah. Engkau menghindari maksiat, menjalankan perintah-perintah Allah." Maka kubur yang digali 1 kali 2 meter itu akan terus meluas sejauh mata memandang. Maka akan datang padanya seorang laki-laki yang tampan, harum, sehingga ditanya, "Tuan, siapa engkau?" Maka makhluk tersebut akan berkata, "Sesungguhnya aku adalah amalan baikmu, amalan solehmu ketika di dunia. Aku diperintahkan Allah untuk menemani engkau sampai hari kiamat." Subhanallah. Seperti hal-halnya hari-hari kita, ketika kita bersua dengan karib kita, dengan teman kita ngobrol enggak terasa lama, tahu-tahu subuh, ngobrol enggak terasa lama, tahu-tahu sore dari pagi. Begitulah keadaan orang soleh yang mendapat rahmat Allah, ditemani oleh laki-laki yang dari amalan solehnya Allah ciptakan, sehingga terjadinya kiamat tidak terasa seperti semalam saja. Dan kubur akan berkata, "Anomu nomul arus." Tidurlah engkau sebagaimana tidur pengantin baru. Mereka yang telah menikah bisa membayangkan bagaimana indahnya pengantin baru, honeymoon bulan madu katanya. Tidurlah engkau sebagaimana tidur pengantin baru. Sehingga penyair Arab mengatakan dalam satu syairnya, indahnya pengantin baru, "Ya lailatuli wal fajri kipi." Ya lailatuli wal fajri kipi. Wahai malam panjanglah dan fajar janganlah kau pergi. Ingin semalam, seminggu kalau bisa. Namanya pengantin baru itu malam terus, dia nggak mau datangnya pagi. Indah sekali. Pertanyaannya tidak butuh jawaban lisan. Kita bentuk hati kita, diri kita, jiwa kita akan seperti apa? Seperti orang pertamakah? Orang yang setelah mendapat laknat Allah dan tersiksa di barzah, di kubur? Orang yang keduakah? Orang yang soleh mendapat rahmat Allah dan disambut oleh seorang yang tampan dan wangi, dan dibuka salah satu celah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga video yang singkat ini akan menambah wawasan kita, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang dalam kehidupan kita mau dibentuk seperti apa. Karena yang mengerti kita adalah kita sendiri. Kita bisa menyimak nanti apa-apa yang hasil daripada obrolan-obrolan pagi hari ini. Oke, terima kasih atas
partisipasinya jangan lupa subscribe channel Abi Lukman 165, juga pijat loncengnya biar tiap hari senantiasa tidak ketinggalan informasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, tara thank you, sukron kasir, sekelangkong, kamsiah, arigato gozaimasu.